Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran himbauan agar aparat negara tidak menyelenggarakan kegiatan berbuka bersama. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini sebagai momentum untuk menyebarkan isu anti pemerintah. Di surat ini tegas betul, ini terkait dengan aparat penyelenggara negara, baik kementerian maupun yang di bawah kementerian, diantaranya juga gubernur, bupati, dan wali kota. Berarti ada distorsi informasi di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan ini larangan untuk umat Islam. Coba kita baca dulu framing-framing yang berkembang di media sosial yang coba disebarkan oleh para provokator. Narasinya begini, negara PKI, tanda tanya. Orang ini pintar cari aman. Mengapa dia menggunakan tanda tanya? Bisa ditebak. Karena dia sebetulnya menyadari isu yang sedang dia sebar dan kembangkan itu adalah dugaan dan mengarah kepada fitnah dan menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Agar dia tidak bisa dipidana, maka dia menggunakan tanda tanya, diduga, indikasi, dan lain sebagainya. Ini namanya pinter, tapi nggak gentle sebetulnya. Tertulis di sini Kamis 23 Maret 2023 by Rizal Fadilah, Indonesia negara PKI. Tanda tanya dikasihnya. Sungguh pertanyaan serius ini. Gaya-gaya bertanya begini kan biar aman sebetulnya. Ini harus diungkapkan, karena di bulan suci Ramadan ini ada sebuah surat arahan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi yang menyinggung aspek keagamaan. Surat bernomor 38 garis miring Seskap garis miring DKK garis miring 03 garis miring 2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Loh, apa masalahnya? Yang masalah adalah orang yang menganggapnya ini masalah. Sederhana. Sekretaris Kabinet hanya menghimbau kepada aparat penyelenggara negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama. Ini dilandaskan kepada masa transisi kita dari pandemi ke endemi. Tapi poin yang terpenting sebetulnya apa yang dinyatakan oleh Pak Pramono Anung. Kata beliau ini terkait dengan poin yang ketiga, pejabat hari ini sedang mendapatkan sorotan di tengah-tengah masyarakat. Coba kita dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kan sebetulnya yang dihimbau agar tidak menyelenggarakan kegiatan buka bersama hanya pejabat pemerintahan. Tidak untuk masyarakat umum kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ini clear, kita boleh mengadakan kegiatan buka bersama, tarawih tetap jalan, peringatan nuzulul Quran tetap jalan karena ini diselenggarakan oleh masyarakat.
Idul Fitri juga tetap kita rayakan sebagaimana biasanya. Tidak jadi masalah, ini clear. Jadi jangan mau terperdaya oleh para provokator yang memanas-manasi, menakut-nakuti, apalagi kemudian mencari pengkambing hitaman rezim PKI. Loh, mengapa mereka itu sering banget ya mengkambing hitamkan dengan istilah PKI dan lain sebagainya? Karena itulah fitnah yang paling mudah diterima oleh masyarakat awam. Tidak ada masyarakat yang resisten ketika kita menyebutkan tentang komunis. Karena memang komunis itu musuh kita bersama. Dan sudah jelas sekali komunis adalah ajaran yang terlarang di negeri kita ini. Makanya mengkambing hitamkan istilah rejim komunis itu paling gampang mereka lakukan untuk memanipulasi orang awam. Justru sebetulnya yang harus kita apresiasi ini kebijakan Presiden Jokowinya. Kita acungkan jempol sama Pak Jokowi. Karena mengapa? Pada kenyataannya kegiatan buka puasa bersama itu menimbulkan pemborosan. Anda harus tahu loh, kegiatan buka bersama itu bukan dari kantong pribadi Pak Gubernur, bukan kantongnya wali kota sama bupati. Kegiatan makan-makan pada buka bersama itu diambil dari anggaran APBD, diambil dari uang rakyat. Nah, hari ini pejabat penyelenggara negara, aparatur sipil negara sedang mendapatkan sorotan di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam persoalan yang muncul belakangan terkait dengan perpajakan dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya, dan gaya hidup mewah penyelenggara negara. Aparatur sipil negara yang hidup mewah, keluarganya mempertontonkan kemewahan, dan di saat yang bersamaan Pak Jokowi ingin mengajarkan kepada para pejabat kita, yuk kita jadi teladan di tengah masyarakat. Jangan sampai momentum bulan suci Ramadan ini kita mempertontonkan kemewahan. Justru kegiatan buka puasa bersama tersebut akan menguras uang rakyat yang mestinya buat pembangunan infrastruktur, yang mestinya buat kesejahteraan rakyat, malah digunakan untuk kegiatan buka bersama makan-makan. Kita jujur sajalah sebetulnya, uang kegiatan buka bersama ini juga yang menganggarkan uang begitu besar juga bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Nabi, bukan sesuatu yang disunahkan. Kan yang disunahkan oleh Nabi itu berbuka dengan yang sederhana. Berbuka dengan 3 butir kurma minimal. Makan yang sederhana. Minum yang manis-manis itu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau kita mau jujur sebetulnya, Ramadan itu mestinya membuat kita menjadi hemat. Karena kita makan hanya 2 kali dalam satu hari. Tapi pada kenyataannya, jujur saja, masyarakat Indonesia ini justru ketika masuk Ramadan makin boros. Segala apa dibeli. Ini budaya kita di Indonesia kan sangat boros. Menjelang akhir Ramadan tambah boros. Banyak betul yang harus kita beli. Banyak yang harus kita ganti. Furniture lah, kursi lah, cat rumah lah, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya kan kontradiksi dengan esensi puasa yang sesungguhnya. Puasa itu kan artinya al-imsak, mengendalikan diri kita. Itu pada kenyataannya gara-gara puasa kita menjadi tak terkendali. Kita menjadi sangat boros, sangat konsumtif. Dan kita punya kepala negara yang mengajak kita belajar hidup sederhana. Dan memerintahkan kepada penyelenggara negara agar tidak melakukan pemborosan perbuatan yang mubadzir. Tiba-tiba dituduh PKI dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi hati-hati, puasa jadi sia-sia loh kalau nyebar hoax. Saya perlu ingatkan, yang nyebar-nyebar hoax, berita bohong, provokasi di grup-grup WhatsApp, di media sosial, yang dalam tanda tanya menuduh rejim ini rejim PKI. Puasanya bisa sia-sia loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma lam yada' qaulaz zur wal amala bih." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan tercela dan perbuatan yang tercela, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada gunanya di sisi Allah. Dia sudah susah payah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Atau dalam bahasa lain begini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa
tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga. Siapa mereka? Ma lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan tercela dan perbuatan tercela. Apa saja itu? Al-kidbu, berita bohong, hoax. Nih hati-hati nih, orang-orang yang suka menyebar hoax puasanya sia-sia, nggak ada gunanya. Wal ghaibah, gibah, ngerumpi, ngegosip, nyinyir. Kemudian yang berikutnya wal fitnah, fitnah. Ingat, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Termasuk juga namimah, adu domba. Kayaknya sih narasi yang dibikin itu sudah mengarah kepada adu domba. Ingat kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Hati-hati. Apalagi ini tahun politik, ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi pada endingnya mengajak umat ini tidak percaya dengan pemerintah yang sah, atau bahasa sederhananya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Dan satu lagi saya peringatkan, hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk ambisi politik. Mereka mengatasnamakan dakwah agama, jihad agama, tapi tujuannya untuk politik. Mengapa demikian? Mereka menggunakan agama sebagai tameng dan alat agar kalau kita mengkritik mereka seakan-akan kita menentang agama. Allah sudah mengidentifikasikan orang-orang seperti ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan, jangan jadi followers orang yang gampang bersumpah atas nama agama, gampang mengatakan bela Islam, lalu dia menyebarkan bullying, cacian dan makian, hammazim masya'im binamim. Dia menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, hoax, berita bohong, lalu masya' dia viralkan binamim yang endingnya provokasi. Kita dukung pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang, gunakan uang rakyat seefektif dan seefisien mungkin untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat, dan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.